Salam sidang jemaat Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan kita. Ada persiapan hatinya. Kita mau masuk dalam renungan kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dari gedung jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, ayat 1. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras. Di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula 3 jajar jendela berbidai. Jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunannya, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ia membuat juga balai saka 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat dia memutuskan hukum, balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit. Dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu, adalah sama buatannya. Dan bagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal, berukuran batu pahat dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah menjaga motivasi diri. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, keinginan untuk menjadi lebih adalah ibarat pisau bermata 2. Di satu sisi keinginan itu mendorong setiap manusia untuk melampaui semua keterbatasannya atau kemampuannya. Di sisi lain, keinginan itu membuat manusia mengabaikan Tuhan. Ini terkadang sidang jemaat Tuhan, dia sudah menganggap dirinya mampu dan dia mengabaikan Tuhan. Jika sebagai orang percaya kita diperhadapkan pada pilihan, lebih mementingkan karya yang mengagungkan Tuhan ataukah mementingkan monumen yang mengagungkan diri sendiri, bisa jadi secara spontan kita memilih yang pertama, sidang jemaat Tuhan, atau secara jujur memilih yang kedua. Pernyataan tersebut mungkin juga terlintas di kepala kita ketika mengetahui fakta pertama, Salomo membangun bait suci selama 7 tahun lamanya. Sedangkan istana Salomo selama 13 tahun lamanya. Kedua, secara ukuran gedung hutan Libanon
jauh lebih luas dari bait suci. Ketika pembangunan istana Salomo menginterupsi pembangunan bait suci yang belum selesai, bukankah Salomo seolah-olah bisa dikatakan dia lebih mementingkan monumen yang membanggakan dirinya sebagai seorang raja besar pada zaman keemasan di pemerintahannya? Ini bisa juga terjadi dalam kehidupan kita. Tidak jemaat Tuhan, terkadang kita sudah di atas, kita lupa karena kebaikan Tuhan kepada kita. Mungkinkah fokus Salomo kepada Tuhan mulai goyah? Ini pertanyaannya, jemaat Tuhan. Dan teralihkan karena pembangunan istananya. Bacaan kita pada hari ini dengan jelas menunjukkan hal tersebut sebenarnya. Salomo diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Tak cukup sampai di situ, ia pun mendirikan rumah baginya sendiri. Tentu saja, sidang jemaat Tuhan, tak ada yang salah dengan hal ini. Semua orang pasti membutuhkan tempat tinggal yang mewah, yang layak, yang mapan. Apalagi bagi orang Israel yang telah melalui perjalanan yang sangat lama dan panjang sejak mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Memiliki rumah sangat dibutuhkan sebagai tempat tinggal yang tetap adalah yang sungguh baik untuk kehidupan mereka. Rumah yang layak, yang mewah. Itulah sebabnya Salomo membangun rumah untuk Tuhan dan juga untuk dirinya. Jemaat Tuhan, dalam proses itu ia membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun istananya dibandingkan dengan bait Allah. Waktu yang lebih lama itu diperlukan sebab istana yang dibangun Salomo juga lebih besar daripada bait Tuhan. Dalam hal ini, jemaat Tuhan, entah disadari atau tidak, Raja Salomo sudah menempatkan dirinya lebih besar daripada Tuhan. Ini adalah pandangan daripada manusia. Akan tetapi, jemaat Tuhan, bukan itu yang sebenarnya. Salomo melaksanakan segala perintah daripada Tuhan. Tuhan menganugerahkannya segala kebaikan, menganugerahkannya hikmat yang luar biasa, harta. Salomo mau menunjukkan bagaimana karya Tuhan terhadap dirinya, dan dia juga mau menunjukkan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kerajaannya, dan orang akan melihat bahwa Salomo diberkati oleh Tuhan Allah. Ini yang mau Salomo tunjukkan kepada yang lain. Makanya ini yang memotivasi dirinya untuk melakukan yang lebih lagi. Kita pun mau seperti Salomo, jemaat Tuhan, yang selalu memotivasi diri kita untuk yang lebih baik seperti Salomo. Yang paling intinya adalah kita mengandalkan Tuhan dan kita melakukan sesuai yang Tuhan perintahkan untuk kita. Mari sidang jemaat Tuhan, saya ingin percaya kita pasti bisa memotivasi diri kita sendiri walaupun banyak tantangan, masalah, pergumulan yang kita hadapi. Tetapi lewat itu iman kita dibaharui, iman kita lebih dikuatkan lagi agar setiap masalah yang ada kita tetap mengandalkan Tuhan dan kita selalu berjalan jalan Tuhan seperti Raja Salomo. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini mengajari kami untuk selalu memotivasi diri kami lewat masalah yang ada, lewat pergumulan, lewat keadaan yang ada. Biarlah kami Tuhan selalu mengandalkan Tuhan setiap kehidupan kami seperti Raja Salomo. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.